Oke, selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Boleh sama-sama dengan saya lambaikan tangan saudara, katakan shalom. Shalom. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Senang bisa kembali sama-sama kita melayani, menyembah Tuhan, beribadah sekali lagi saudara. Lihat Bapak Ibu Saudara kita sama-sama masih sehat gitu ya. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita sama-sama pagi hari ini saudara, kita masuki bulan yang baru. Mari kita persiapkan dengan hati yang lebih lagi penuh sukacita, penuh dengan ucapan syukur saudara. Walaupun mungkin hari-hari ini kita melihat banyak hal-hal yang di luar ekspektasi kita begitu ya saudara. Melihat bisnis, melihat kesehatan, keluarga dan hubungan dan lain sebagainya. Mungkin banyak hal yang rasanya di luar ekspektasi kita saudara. Tapi satu hal yang kita mau sama-sama belajar adalah mari kita tetap mengucap syukur, amin saudara. Mari kita tetap bersuka cita, mari kita tetap memuji menyembah Tuhan. Dan mari tetap percaya bahwa Tuhan Yesus punya kendali atas hidup kita. Puji nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita saudara, kita akan bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sampai hari ini, semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami mau memuji menyembah Tuhan pagi hari ini. Kami mau bersuka cita Tuhan, karena kami tahu Tuhan sukacita karena Tuhan itulah perlindungan dan kekuatan kami. Ini setiap kami Tuhan, hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan. Biar hari ini kami boleh alami perjumpaan dengan Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap mulai ibadah pada pagi hari ini, sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus saudara. Saya undang kita sama-sama, kalau bisa bangkit berdiri, mari bangkit berdiri saudara. Kalau tidak bisa tidak apa-apa, mari kita siapkan hati kita memuji Tuhan. Haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama di rumah-rumah saudara. Haleluya. Yuk sama-sama katakan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besar namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia tak menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya Yesus. Yesus Allah perkasa. Come on everybody, clap your hands. Mari tepuk tangan buat Tuhan. Sama-sama yuk katakan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpuji namanya, katakan. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji Yesus, Yesus Allah sekali lagi sama-sama katakan. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya Yesus Allah perkasa. Mari tepuk tangan sama-sama buat Tuhan. Sebab kami bersuka cita, Engkau besar ya Tuhan. Yuk sama-sama katakan. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Hey! Dia telah menunjukkan kasih-Nya Pada kita, sebab Tuhan
Mari kita sama-sama akan menyerukan, kita akan deklarasikan Pentakosta ketiga sama-sama saudara. Kita akan mulai bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus saudara. Mari kita siapkan hati kita akan masuk dalam penyembahan, kita akan memuji menyembah Tuhan lebih lagi saudara. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan sekali lagi saya ingatkan saudara, buat Bapak Ibu saudara yang mungkin membutuhkan support dan dukungan doa, Bapak Ibu bisa ketik di live chat. Kita akan berdoa dan mendoakan Bapak Ibu saudara bersama-sama. Puji nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita menyembah Tuhan. Pencipta hidupku, pelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari lebih sungguh-sungguh lagi saudara, kita nyanyikan lagu ini. Katakan, Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal,
Kaulah pujian bagiku, segala pujian, segala pujian dan syukur bagiku. Allah yang mulia, Kuduslah namamu, namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah mari lebih lagi saudara, segala pujian dan syukur bagi. Kami bawa pujian kami ya Tuhan, kami bawa penyembahan kami pagi ini. Kami bersyukur sebab Engkau tetap setia. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi. Mari kita menyembah Dia dalam roh saudara. Syaralabaya ralabaya nalamaya 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 syanda. Saya ajak kita sama-sama Bapak Ibu Saudara, mari bangkitkan roh kita, mari menyembah Dia dalam roh saudara. Ikanalamaya nalamaya nalamaya syaralababa. Biar ada hadirat Tuhan di rumah-rumah ya Tuhan, ada hadirat Tuhan di kamar-kamar ya Tuhan, ada hadirat Tuhan di keluarga-keluarga tempat ini ya Abba. Sebab Engkau mulia ya Tuhan, segala pujian, segala hormat ya Tuhan.
menyalakan roh kita saudara dengan pujian penyembahan, dengan pengagungan kepada Yesus pagi hari ini. Nama yang ajaib, nama yang perkasa, nama yang sanggup memulihkan keadaan kami pagi ini. Nama yang besar, nama yang melebihi segala sesuatunya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh, raba-raba. Mari saudara, saya ajak kita sama-sama saudara. 1 menit ke depan saudara. Mari setiap pribadi lepas pribadi. Mari sungguh-sungguh sama Tuhan saudara. Tempat di mana saudara duduk pagi hari ini, dimanapun saudara berada pagi hari ini, mari saya mau ajak kita saudara untuk benar-benar menikmati hadirat Tuhan, merenungkan kebaikannya, mengingat-ingat apa yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kita selama ini saudara. Tuhan bisa tetap hadir di rumah-rumah saudara. Tuhan bisa tetap hadir walaupun kita ibadah online saudara. Hadir ya Tuhan. Jamah setiap hati-hati yang keras Tuhan pagi hari ini. Biar kami boleh alami pengalaman pribadi dengan Engkau ya Tuhan. Biar kami boleh lebih mengenal-Mu ya Tuhan Yesus. Alami saudara, alami saudara, alami Tuhan, alami Tuhan. Biar Engkau Allah yang lebih besar dari apapun dalam kehidupan kami Tuhan. Kami declare Tuhan pagi hari ini, biar Engkau lebih besar dari semua ketakutan kami Tuhan. Biar Engkau lebih besar dari semua rasa khawatir kami ya Tuhan. Engkau lebih besar dari apapun ya Tuhan yang ada di dalam dunia ini. Putus ya? Sampai mana putusnya? Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Mari angkat hatimu, angkat suaramu, katakan
Yesus terlebih besar. Sing it out. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam kami ya Tuhan, di dalamku. Yesus, Yesus, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Engkau besar dalam kami ya Tuhan, Engkau besar dalam kami. Yang terbesar di dalamku, selamanya bersamaku. 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 Yesus terlebih besar. Katakan Yesus, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam setiap kami ya Tuhan. Oh, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalam kami, di dalamku selama-lamanya. Come on, declare, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Engkau lebih besar dari semua ketakutan kami Tuhan. Engkau lebih besar dari semua kekhawatiran akan masa depan kami ya Tuhan. Amin. Di dalamku. Mari nyatakan sama-sama dengan iman saudara. Dalamku. Yesus, ya. Besar Yesus, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus, Yesus terlebih besar. Come on, sing it church. Yesus terlebih besar di dalam hidup kami. Oh, di dalamku, di dalam. Come on, lebih lagi. Yesus, terlebih besar. Amin. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Mari dengan segenap hatimu katakan, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Kau lebih
lebih besar daripada apapun ya Tuhan. Yesus Lebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Mari sekali lagi untuk angkat kedua tanganmu saudara, katakan Yesus terlebih besar. Biar ini jadi deklarasi iman kami Tuhan. Yesus Lebih besar di dalamku, di dalamku. Engkau lebih besar ya Tuhan. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya, di dalamku, oh, di dalamku selama-lamanya, di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau lebih besar daripada apapun ya Tuhan. Kami nyatakan bahwa Engkau lebih besar daripada semua sakit penyakit di luar sana Tuhan. Engkau lebih besar daripada semua krisis ekonomi yang ada di luar sana Tuhan. Engkau lebih besar daripada apapun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kekuatan. Terima kasih buat sukacita, damai sejahtera. Sebentar Tuhan, kami akan menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah buat setiap kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Bapak Ibu Saudara yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Shalom. Puji nama Tuhan Yesus. Dan saya percaya karena kasih karunia Allah kita beroleh keselamatan, karena ada darah anak Allah yang begitu suci dan mulia yang telah dicurahkan untuk menebus dosa-dosa kita, untuk membebaskan kita dari belenggu dosa dan dari hukuman kematian kekal. Penderitaan yang tidak seharusnya dia pikul, Tuhan Yesus ambil alih. Itulah yang namanya kasih karunia. Baik, saya ulangi kembali. Bahwa kita bersyukur karena kasih karunia Allah kita beroleh keselamatan. Karena ada darah anak Allah yang begitu suci dan mulia yang telah dicurahkan untuk menebus dosa-dosa kita, untuk membebaskan kita dari belenggu dosa dan dari hukuman kematian kekal. Penderitaan yang tidak seharusnya dia pikul, dia ambil alih. Itulah namanya kasih karunia. Dia rela menderita. Dia dicambuk, disiksa, dengan tidak mengenal belas kasihan. Bahkan dia mati di kayu salib. Namun pada hari ketiga, dia bangkit dari antara orang mati. Untuk membuktikan kepada kita, untuk menunjukkan kepada manusia bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi.
Tuhan semesta alam. Bapak Ibu jemaat GBI Palmerah yang kasih Tuhan Yesus, kita bersyukur kita sudah meroleh keselamatan itu dengan pengorbanan Tuhan Yesus. Yang Tuhan mau kita terus mengucap syukur dalam segala hal. Kita terus percaya, kita terus yakini betul, kita terus imani betul bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Tuhan terus menopang, bahwa Tuhan terus menolong kita. Saya ketika mengalami sakit, saya terpapar oleh virus COVID-19. 2,5 bulan saya mengalami isolasi mandiri. Sebagai manusia, saya juga ada rasa takut, ada rasa takut. Meskipun saya pernah mengalami hal yang tidak, saya biasa terlatih dengan situasi yang paling. Namun itu toh saya juga merasakan ada rasa ketakutan, ada rasa. Tapi yang saya temukan pada saat saya di dalam kamar tidurnya, saya merasakan hadirat Tuhan, saya merasakan pertolongan Tuhan yang tidak pernah jauh dari itu. Bahkan saya belajar dari kisah Daud. Ketika dia mengalami sesuatu yang terjepit sekali, ada situasi yang tidak mengenakan sama sekali. Dia hanya menguatkan kepercayaan. Dan ketika itu, ketika saya sakit mengalami sakit penyakit COVID-19, saya belajar dari dalam untuk menguatkan kepercayaan. Saya bisa baca Alkitab. Dan saya bisa selesai dari kejadian sampai. Dan hari-hari saya hanya memuji, menyembah, memuliakan. Dan luar biasa. Janji Tuhan tidak pernah salah. Akhirnya saya bisa keluar dari zona yang dikatakan bahwa COVID sangat mematikan. Berita-berita di TV, berita-berita media. Begitu kenapa banyak kematian, banyak yang tidak selamat. Namun yang saya rasa justru saya mengalami suatu hal yang saya bisa merasakan damai, bukan sih ketika saya hanya percaya, saya hanya mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan saya melihat di dalam keluarga saya mengalami pemulihan yang luar biasa. Setiap malam anak-anak keluarga karena ketika itu semuanya tinggal di rumah, nggak bisa pergi kemana-mana. Saya di dalam kamar sendiri, anak-anak, istri, semua di ruang yang berbeda. Kami bisa berkumpul bersama-sama.
Dan yang saya alami ketika itu, anak-anak keluarga kami mengalami kemuliaan yang luar biasa. Kami bisa bangun misbah dalam keluarga kami. Anak-anak bisa berlomba untuk membawakan firman. Bahkan anak saya yang paling kecil yang masih berumur 13-14 tahun, dia sudah mulai berkhotbah, sudah mulai membaca firman dan sebagainya. Ini suatu hal yang nggak pernah saya bayangkan. Di saat-saat COVID, di saat-saat lockdown seperti itu, justru Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa. Dan itu juga saya melihat, saya belajar banyak dari Tuhan. Ketika Daud menjadi raja bangsa Israel, dipilih Tuhan menjadi menjadi raja bangsa Israel, dia tidak serta merta Tuhan persiapkan sedemikian rupa sehingga akhirnya Tuhan melihat hati Daud di dalam 1 Samuel 16. Tuhan melihat hati. Kemudian apa yang ada di dalam hati Daud? Kita lihat yang pertama, Daud memiliki hati yang bersih. Daud memiliki hati yang murni. Ketika orang tuanya mengadakan seleksi, orang tuanya tidak menyertakan Daud pada saat seleksi untuk mencari calon raja oleh yang dilaksanakan oleh Saul, yang dilaksanakan oleh Samuel. Daud nggak ada rasa benci, Daud nggak ada rasa dendam kepada orang tua. Tapi dia punya hati yang tetap melayani orang tuanya. Dia tetap hormat kepada orang tua. Kemudian bahkan yang kedua, sejak usia muda, Daud sudah menyatakan hati dan kerinduannya kepada Allah. Seperti dalam pernyataannya dalam Mazmur 23. Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan adalah gembalaku dan kekurangan aku. Dia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwa. Dia menuntunku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Gada dan tongkatmu yang menghibur aku. Itu suatu pernyataan yang luar biasa kepada Tuhan. Daud begitu mengagungkan Tuhannya. Daud begitu percaya kepada Tuhan. Sehingga dia tidak pernah takut, tidak pernah ragu terhadap pertolongan Tuhan. Sekalipun dia dalam lembah kekelaman, dia nggak pernah takut, dia nggak pernah ragu. Karena dia percaya Tuhan terus menyertai dia. Bahkan dia juga melihat Tuhan memberikan hidangan yang lezat di hadapan musuh-musuhnya. Ya, Tuhan memberikan hidangan kepada. Bahkan dia merasakan Tuhan mengurapi dengan pialanya penuh dan berlimpah, sehingga dia merasakan betul-betul ingin terus berada di dalam rumah Tuhan karena kebajikan dan kemurahan yang terus mengikuti. Ini suatu pernyataan yang benar. Sehingga ketika Daud sudah diurapi menjadi raja, Daud juga
yang arogan. Daud tidak merasa bahwa dia sudah menjadi raja. Dia tetap tenang, dia tetap rendah hati, dia tetap humble, menunggu sampai janji Tuhan tidak. Karena dia percaya janji Tuhan pasti. Dan apabila kita bisa bersikap tetap punya hati yang percaya, yang imannya begitu percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggal dalam setiap rumah. Begitu dia tetap percaya karena dia tetap humble, rendah hati, maka janji pasti. Ada 5 janji Tuhan yang akan diterima ketika kita tetap percaya, ketika kita tetap beriman. Yang pertama, Tuhan memberikan kemenangan lepas kemenangan. Kalau kita tetap percaya, Tuhan pasti, karena penyertaan itu tidak akan pernah lepas masalah. Kita percaya, kita andalkan Tuhan. Seperti pujian Allah kita jauh lebih besar dari setiap masalah. Daud ketika dia melawan Goliat, dia tidak melihat Goliat yang besar. Daud tidak melihat Goliat yang jago perang dan sebagainya. Tapi yang dia lihat, yang dia percaya, Tuhan lebih besar. Ya. Tuhan lebih besar daripada kemampuan Tuhan. Yang jago perang, Tuhan lebih jago dibandingkan Goliat. Sehingga ketika Daud percaya, Daud meyakini, sehingga dia hanya dengan batu licin yang diambil dari sungai, 5 batu licin, dia membankan langsung kepada Goliat dan langsung menaik kepala jidatnya Goliat dan langsung. Ketika kita mengandalkan, ketika kita percaya kepada bahwa Tuhan jauh lebih besar dari setiap masalah kita, Tuhan yang mengambil, Tuhan yang berperan di dalam setiap masalah. Dan kalau Tuhan sudah mengambil alih setiap masalah kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk menyelesaikan. Kemudian yang kedua, Tuhan memberikan perlindungan yang sempurna pada kita. Ketika Tuhan memilih Daud, Saul berbalik melawan Daud. Dan Tuhan memberikan perlindungan yang sempurna bagi Daud. Bagaimana tidak? Ketika Saul mengejar-ngejar Daud, ketika Saul dirasuki dengan roh jahat, dia melempar tombak dengan jarak tembak yang jarak lempar tombak. Karena perlindungan yang sempurna dari Daud bisa dihindarkan dari lemparan Saul. Begitu sempurnanya. Sehingga setiap ada kesempatan
Saul dibunuh pun Tuhan terus melindungi. Dan Daud berhati Tuhan. Dan dia juga mempunyai kesempatan untuk membunuh Saul pun. Daud bisa sampaikan, jangan usir anak. Ini satu bukti bahwa dia punya hati yang bagus. Sudah tidak salah Tuhan memilih Daud. Tuhan memilih dan melihat hati. Kemudian ketiga, Tuhan memberikan kekuatan. Allah adalah sumber kekuatan, sumber pertolongan. Sehingga kita mau terus ada di dalam hadirat Tuhan. Karena kita percaya di dalam hadirat Tuhan. Ketika Tuhan ada di dalam hidup kita, nggak ada yang bisa mengalahkan kita. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan memberikan kemampuan kepada kita. Sehingga apapun masalah, Tuhan membuka. Dari pelajaran yang luar biasa. Tuhan curahkan Roh Kudus untuk memampukan kita. Ketika murid-murid Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Padahal setiap hari dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi ketika Yesus sudah tidak bersama-sama dengan mereka, ada rasa ketakutan, ada rasa kekhawatiran. Bahkan dia kembali ke kehidupan ini semula. Petrus juga kembali jadi nelayan kembali. Dan ketika menjadi nelayan kembali pun, semalam suntuk dia menjala ikan nggak dapat. Tapi kita belajar ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Hari kehidupan Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus turun atas murid-muridnya, apa yang terjadi? Ketika Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat dan dibaptis dalam nama Yesus. Itu satu bukti. Ketika kita tidak mampu, ketika kita tidak mempunyai kekuatan apa, Tuhan memberikan pencurahan Roh Kudus untuk memampukan kita, memberikan kekuatan kepada kita. Kemudian yang keempat, Tuhan memberikan berkat yang tidak terduga. Di dalam Matius 6 ayat 3. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambah-tambah. Yang Tuhan mau kita memprioritaskan Tuhan. Yang Tuhan mau kita mengandalkan Tuhan. Dan kalau kita memprioritaskan, kita mampu memprioritaskan Tuhan. Tuhan tahu kebutuhan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Burung-burung di udara, bunga bakung di sana yang tidak menyediakan makanan. Tuhan pelihara, apalagi kita manusia. Tuhan pasti sedia apa yang tidak kita pikirkan. Tuhan tahu. Asalkan kita mau memprioritaskan. Utamakan Tuhan pasti menjadikan. Dan yang terakhir,
Tuhan memberikan kebahagiaan dan sukacita yang sempurna. Orang yang selalu memikirkan kebaikan Allah akan bersukacita. Dia akan selalu memiliki alasan untuk memuji Allah. Dan tidak heran Daud mengajak jiwanya untuk memuji, menyembah Tuhan sambil mengingat semua kebaikan Tuhan di dalam Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni, dia yang menebus, memberikan kita keselamatan, memberikan kita penebusan dosa. Dan sekarang bagaimana? Apakah kita masih ragu akan kebaikan Tuhan? Apakah kita masih tidak percaya bahwa janji itu pasti digunakan? Kita harus percaya bahwa janji Tuhan tidak pernah lambat, tidak pernah salah. Asalkan kita mau untuk mengutamakan Tuhan, asalkan kita mau memprioritaskan Tuhan. Tuhan tahu setiap permasalahan kita. Dan yang Tuhan mau, kita tetap percaya, kita tetap setia, dan tetap mengandalkan dalam setiap. Saya percaya ketika kita bisa mengandalkan, tidak ada masalah. Saya percaya kasih-Mu tidak berkesudahan. Karena Tuhan mengasihi kita jauh sebelum kita mengenal Dia. Dari sejak masih di dalam kandungan, Tuhan sudah mengenal. Dan saya percaya, kalau hari ini saya boleh menyampaikan kebenaran Tuhan, itu karena Tuhan pilih kita dari ujung-ujung bumi, penjuru Tuhan ambil kita, Tuhan pilih kita untuk menjadi hamba. Dan kalau kita sudah dipilih, saya percaya Tuhan melengkapi semuanya, kebutuhan yang kita perlukan. Sekarang tergantung dari untuk meresponi setiap panggilan, untuk meresponi setiap apa yang Tuhan mau di dalam hidupnya. Kita harus peka mendengar suara. Kita harus peka di dalam apa yang Tuhan mau terhadap hidupnya. Dan kita tahu sebelum Tuhan naik ke surga, Tuhan katakan kepada murid-muridnya untuk menyiapkan melakukan
ke seluruh bangsa. Itu adalah amanat agung buat kita semua untuk bisa kita respon. Siapapun kita, Tuhan pasti dalam nama Tuhan. Kita berdoa, syukur, dan saya sudah berdiri untuk kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kuatkanlah kami, karena kami tidak melawan darah dan daging, tapi roh penguasa di udara yang terus mencoba mengintimidasi kami. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Iblis tidak berkuasa lagi, karena ada Yesus di dalam hati kami. Ada firman yang tinggal di dalam hati kami. Karena kami tahu Roh Allah yang tinggal di hati kami jauh lebih besar dari setiap masalah kami. Maka kami yakin dan percaya penjagaan, perlindungan yang sempurna dari Tuhan terus menyertai kami. Karena Tuhan sudah menyelamatkan kami satu persatu, telah berkati. Kami berdoa untuk GBI Palmerah ini, biarlah melalui ibadah online ini boleh berdampak bukan hanya dalam jemaat GBI Palmerah saja, tapi boleh melawat kota kami, bangsa kami maupun ke bangsa-bangsa. Semua orang yang menyaksikan ibadah online ini pasti diberkati. Kami mau berkatakan, orang yang berjalan dengan pengharapan tidak pernah sia-sia. Hidupnya pasti diberkati. Oleh karena itu, hamba-Mu, Bapak Gembala Cabang, Pastor Yanto Cahyadi, kami yakin dan percaya, hidup hamba-Mu ini juga dijaga Tuhan. Urapan Allah terjadi, hikmat Allah selalu ada dalam hidupnya, sehingga segala apa yang dia kerjakan dibuat dia berhasil. Berkat kasih karunia Allah terus menyertai sepanjang hidupnya. Berkati kehidupannya, keluarga besarnya, dan pelayanannya. Semua yang melayani pada hari ini, Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah berdoa dan ucap syukur. Percaya kita katakan, amin. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya.
Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.